Saudara-saudari, senasib sepenanggungan adalah hak manusia, hak rakyat bangsa ini, mendapatkan kesejahteraan hidup. Juga kami kaum buruh, bertahun-tahun kami menguras keringat, melakukan kewajiban kita sebagai pekerja di pabrik. Tapi apa yang kita dapat? Upah yang tak layak, eksploitasi tembaga dan jam kerja, tak ada jaminan kesehatan keselamatan kerja. Banyak teman kita yang dilecehkan secara seksual, pemecatan secara sepihak. Sekarang hanya satu kata lawan: hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Begitu semangatnya aku waktu itu. Aku seperti singa yang menaung di antara ribuan penghuni hutan. Semua mata tertuju padaku. Entah karena isi orasiku atau karena kalimat-kalimat itu keluar dari mulut perempuan yang selama ini kita sampai diam. Mereka pun bertepuk tangan sesudah isi orasiku itu. 5 menit, ya 5 menit, seperti penghargaan penonton atas pertunjukan teater yang sangat memuaskan. Yel-yel yang aku berikan, mereka sambut mengelakkan riuhnya mobil yang ada di jalan raya. Aku, Sunarti, sang orator. Berdirikan kerjaku, aku mungkin dianggap sebagai pahlawan karena telah mewakili mereka yang tak berani bicara. Yang misalnya hanya coret-coret di toilet menggunakan spidol atau lipstick, berisi umpatan-umpatan kepada atasan. Begitulah hidup, jika ditekan tapi tak dilampiaskan secara benar. Sejak demonstrasi itu, hidupku berubah. Aku semakin berani melawan, membela rekan-rekan kerjaku di depan atasanku. Pernah sekali dia mengadu kepadaku perihal ia dikenakan SP1 karena ia tak masuk kerja. Padahal dia sudah memberikan alasan kenapa ia tak masuk kerja. Ia tak masuk kerja karena ia sedang menstruasi. Itu pun sudah disertai surat keterangan istri dari dokter. Tapi mereka tak menerima alasan itu. Bahkan dia dituduh merekayasa menstruasinya agar ia tak masuk kerja. Jelas aku marah. Tinggalkan pekerjaanku, lantas kularan seperti sorenan itu. Apa benar ibu mengespen diam? Atas dasar apa? Bukankah dia sudah menyerahkan surat keterangan izin dari dokter? Saat itu aku hanya mengerang, dan ia menyuruhku keluar. Tapi aku tak berdemi. Aku terus melontarkan pikiran-pikiran sosialisku. Hingga akhirnya ia menampak pipiku ini. Kau telah berani menantang atasanmu. Jangan karena aku wanita, kau telah... Aku merasa takut. Menangis adalah satu kata yang sudah kuhapus dari kamus besar hidupku. Tamparan perawan tua itu bagaikan minyak tanah yang memperbesar api yang ada di dalam dadaku. Kutampar dia, kujambak rambutnya, dan kujerotkan jidatnya ke meja kerjanya. Itu balasan untukku perawan tua. Ya, memang setelah kejadian itu aku main PHK. Tapi aku tak menyesali itu. DPR sudah bukan lagi DPR pekerjaannya para buruh, melainkan menjadi satu organisasi penjilat bokong atasan agar mudah mendapatkan jabatan. Ya, memang kebijakan yang seharusnya memperbaiki hidup buruh malah dikorbankan untuk keuntungan pribadi. Kami mempunyai prinsip kerja. Siapa yang membayar kami lebih banyak, maka kami berikan kekuatan massa yang dibutuhkan. Ini rahasia.
melakukan aksi yang besar soal pemerintah yang merugikan rakyat. Ada mau ikut? Setiap kepala saya hargai 100.000. Dana dari mana? Dana itu kami dapatkan dari rival politik pemerintahan sekarang. Dan saya telah menyiapkan orasi yang menurutku sangat dahsyat janjinya sebelum pemilu kemarin. Seperti saudara-saudara sebangsa setanah air. Kita sudah sepakat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisi harus diberantas. Tapi apa kenyataannya? Semua itu masih saja terjadi. Tapi itu adalah salah satu contoh ketidakbejusan pemerintah. Sekarang hanya satu solusinya. Ganti pemimpinnya, ganti kabinetnya sekarang juga. Terima kasih.